Aktris pemenang penghargaan di abad 21 ikut serta dalam lomba tata rambut di tahun 80-an. Siapapun yang menang, bukan hanya bisa menjadi pemilik salon, tapi juga bisa mencukur gundul kepala lawannya di depan umum. Kabar pertandingan itu langsung menyebar ke seluruh pabrik. Orang-orang pun berbondong-bondong datang menonton. Namun saat lomba dimulai, tak ada satupun yang mau menjadi model wanita itu. Sebaliknya semua berebut jadi model wanita licik. Hanya karena dia punya pengalaman 2 tahun sebagai penata rambut. Padahal wanita itu bukan hanya aktris terkenal di abad 21, tapi juga seorang beauty influencer dengan selera mode luar biasa. Namun dalam upacara penghargaan ke-25 dalam hidupnya, dia tewas mengenaskan tertimpa lampu panggung. Saat membuka mata lagi, dia sudah menyeberang ke tahun 80-an. Begitu sadar, dia justru mendapati dirinya sedang berbaring di ranjang bersama pria asing. Wanita itu sempat mengira dirinya belum bangun dan sedang syuting film. Namun melihat perabot jadul dan orang-orang di luar pintu, barulah ia sadar dirinya hidup di era 80-an. Tak lama kepalanya terasa sakit. Kenangan baru pun masuk ke dalam pikirannya. Ternyata orang-orang yang berkerumun di luar adalah yang sengaja dipanggil tunangan masa kecilnya. Dulu mantan suami ingin menceraikan wanita buta huruf ini, sengaja menaruh obat di air, lalu menuduhnya punya pria lain. Kini adik mantan suaminya pun ikut memaki-maki di kamar, mengatakan wanita itu tak tahu malu. Melihat itu, wanita langsung meminta cerai dari mantan suaminya. Lalu ia buru-buru menanggalkan celana mantan suaminya, karena baju dan celana itu adalah hasil jahitannya sendiri. Dipermalukan di depan umum, mantan suaminya marah besar, bahkan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Namun wanita itu menegaskan bahwa sekarang sudah zaman baru. Cinta adalah hal yang bebas. Untuk membuatnya semakin kesal, wanita itu langsung menggandeng tangan pria asing itu, bersiap pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah. Pria itu sempat memastikan lagi apakah dia sungguh-sungguh. Namun wanita menjawab, mereka hanya perlu menikah dulu untuk menghindari skandal. Setelah itu bisa bercerai. Ia juga berkata, di zaman mereka perceraian adalah hal biasa, sambil menariknya pergi untuk menikah. Yang tak ia tahu, suami kilatnya itu sebenarnya adalah direktur pabrik. Ia sedang menyamar untuk menyelidiki siapa yang membocorkan gambar teknik. Setelah menikah, wanita itu ikut pria tersebut pulang ke kontrakannya. Begitu masuk, ia terkejut melihat kamar kontrakan kurang dari 6 meter persegi. Hampir tak ada furnitur. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya hanya pekerja magang tingkat 2, belum dapat rumah dinas dari pabrik. Jadi sementara harus menyewa kamar ini seharga $2.500 sebulan. Sambil berkata ia mengeluarkan sisa ubi dari panci untuk dimakan seadanya. Namun wanita itu langsung menatap ayam betina tua di halaman. Bahkan ia punya ide memperkenalkan ayam goreng ke era itu. Ia pun menghabiskan semua tepung dan minyak goreng di rumah, lalu membaluri potongan ayam dengan adonan, dan memasukkannya ke dalam minyak panas. Tak lama kemudian ayam goreng dan kentang goreng harum lezat terhidang di meja. Pria itu melihatnya langsung terpana. Untuk pertama kalinya ia tahu rasanya, kamis gila. Namun saat menoleh, ia sadar kaleng minyak dan gula sudah kosong, yang berarti setahun ke depan mereka hanya bisa makan seadanya. Namun wanita itu berkata ia punya cara. Ia tidak suka berhutang pada siapapun. Setelah berdandan, ia langsung pergi ke rumah mantan suaminya, mengambil kembali semua barang yang pernah dipinjamkan, bahkan membawa pulang sepotong daging babi. Hidup mereka pun langsung membaik. Namun sebelum sempat menikmatinya, mantan suaminya yang marah besar tiba-tiba datang mencari masalah.